Bismillahirrahmanirrahim. Wal isa'u, sholat wajib yang nomor 4 itu adalah sholat isya. Bikasril aini, dengan dibaca kasroh ainnya, isa, mamdudun, kemudian yang dipanjang-panjang. Jadi diakhiri dengan hamzah, isaun. Ismun li awwalidul lam. Artinya isya adalah nama untuk permulaan malam atau permulaan gelap, namanya isya. Wasumiyat as-sholatu bidalik. Kemudian kenapa sholat tersebut dinamakan sholat isya? Lipi lihafihi, karena dikerjakannya di waktu malam. Dikerjakannya ketika memang malam mulai benar-benar gelap. Nah itu baru diperbolehkan mengerjakan sholat isya. Makanya namanya isya. Kalau kemarin kan maghrib. Kenapa namanya maghrib? Karena dilaksanakannya pas terbenam matahari. Kapan awal waktunya? Wa awwalu waktiha, permulaan waktu sholat isya. Idza goba as-safaqul ahmar, ketika hilangnya mega merah. Ketika sudah tidak ada lagi awan yang berwarna merah, oh berarti itu sudah masuk waktu isya. Artinya sudah habis waktu maghrib, berarti masuk waktu isya. Wa amal balad allazi la yagibu fihi as-safaq. Bagaimana kalau semisal di suatu negara itu si mega merahnya itu tidak ada, semisal ya, tidak hilang, jadi masih ada terus. Maka waktu isya bihaqi ahlihi, waktu isya di hak ahli balad tersebut adalah ayyamdo ba'dal gurubi, harus lewat sampai sampai terbenamnya matahari, zamanun yagibu fihi, waktu yang mana dalam waktu tersebut safaku aqrabil bilad, mega merah daerah yang berdekatan dengan negara tersebut hilang. Jadi ketika semisal di suatu daerah itu meganya tidak hilang-hilang, maka nanti disamakan dengan mega di daerah sekitarnya, di negara tetangganya, begitu. Ya. Walaha waktani, dan untuk waktu isya itu mempunyai dua waktu. Ahaduhuma, yang pertama adalah ikhtiyarun, waktu ikhtiar. Musonib memberikan isyarah dengan perkataannya wa akhiruhu. Akhirnya waktu ikhtiar atau waktu isya yam tadu fil ikhtiyari ila sulusil lail. Jadi sampai 1/3-nya malam. Itu waktu ikhtiar. Jadi yang pertama dinamakan waktu ikhtiar itu berarti ketika awal mula mega merahnya hilang sampai 1/3 malam. Sekitar jam 3, setengah 4. Itu waktu ikhtiar. Wasani, kemudian yang kedua, waktu isya itu adalah jawajun, waktu jawaj. Wa sarallahu biqaulihi, musannif memberikan isyarah dengan perkataannya wa fil jawaji ila tulu'il fajri sani. Nah, kalau dalam waktu jawaj itu akhirnya sampai terbitnya fajar sani. Ayat as-shadiq yang dinamakan fajar shadiq. Ya. Jadi fajar shadiq itu adalah al-muntasiru dau'uhu mu'taridon bil ufuk. Fajar yang cahayanya menyebar, mu'taridon, sambil melebar, bil ufuk. Itu namanya fajar shadiq, ya. Jadi fajar shadiq itu adalah fajar ketika memang ada cahayanya itu menyebar gitu. Nah, menyebar dari timur ke barat gitu lah. Ketika ada fajarnya itu. Itu namanya fajar shadiq. Wa amal fajrul kadhib, dan adapun yang dinamakan dengan fajar kadhib, kalau fajar kadhib itu adalah payat lau qabla dalik. Jadi adanya sebelum fajar shadiq. La mu'taridon, tidak melebar, bal mustatilan, tetapi cahayanya ke atas. Dahiban fis samai, kemudian dahiban fis sama, berjalan di langit. Sumaya zulu, kemudian langsung hilang. Watak kibuhu dulmatun. Kemudian setelahnya diiringi dengan gelap. Jadi sebelum ada fajar shadiq, ada fajar kadhib dulu. Kalau fajar kadhib itu cahayanya ke atas. Jadi hanya sepintas. Seret gitu dah. Ke atas, cahayanya ke atas. Setelah itu kemudian gelap lagi. Nah, setelah beres fajar kadhib baru datang fajar shadiq. Kalau fajar shadiq cahayanya menyebar. Gitu dah. Setelah menyebar memang si cahayanya enggak hilang lagi. Makanya disebut fajar shadiq. Kalau fajar kadhib kan itu artinya kadhib kan pembohong. Ya. Jadi fajar kadhib itu
hanya sebatas sekilas. Bau mah bau. Fajar kadhib itu. Nah, ya. Wala tata'allaqu. Kemudian pada fajar kadhib itu tidak berhubungan hukum apapun. Ya. Jadi kan kalau fajar shodiq itu masih berkaitan dengan hukum. Dalam artian gimana? Fajar shodiq itu menjadi akhir daripada waktu zawaj. Ya, itu fajar shodiq. Kalau fajar kadhib enggak berkaitan dengan hukum. Kalau fajar shodiq itu berkaitan dengan hukum. Di antaranya apa? Di antaranya awal mula kita melaksanakan puasa tuh, itu awal mulanya dari fajar shodiq, bukan fajar kadhib. Kemudian wadzakara asaihu Abu Hamid, Syekh Abu Hamid menuturkan anna lil isai waqta karahatin, bahwa salat isya itu mempunyai waktu makruh. Wa huwa ma bainal fajraini, yakni waktu di antara dua fajar. Jadi di antara fajar kadhib sampai fajar shodiq, nah kita baru melaksanakan salat isya, maka itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena berdekatan. Antara fajar kadhib dengan fajar shodiq itu berdekatan waktunya. Berarti kalau semisal fajar shodiq jam 4, itu fajar kadhib sekitar jam 4:15 gitu. Ya makanya pas waktu subuh itu kalau kamu ingin melihat fajar shodiq, fajar kadhib, lihat aja tuh sebelum waktu subuh. Sebelum cahaya menyebar, itu biasanya ada fajar kadhib. Jadi cuma sepintas cahayanya ke atas. Sebelum Coki bangun ya? Iya, sebelum Coki bangun. Gitu. Jadi kalau fajar shodiq kan setelah ada cahaya udah tuh gak hilang lagi cahayanya. Nah kalau fajar kadhib cuma sepintas. Jadi cahayanya dari bawah ke atas, seret gitu doang. Langsung gelap lagi. Fajar kadhib. Itu sholat wajib yang keempat. Wasubuhu, kemudian yang terakhir adalah sholat subuh. Sholat subuh, sholat yang memang sangat malas kalau kita melaksanakannya ya. Kita mengerjakannya berat. Ya kenapa berat? Ya dikarenakan itu, karena pahalanya itu sholat subuh sangat besar. Rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kan itu. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kamu tahu dunia itu apa? Dunia itu masih wallah. Sesuatu selain Allah. Dunia itu apa? Segala sesuatu, harta dunia ya. Apa yang ingin kamu saya mah ingin uang 1 miliar, itu dunia. Saya mah ingin punya kekuasaan, itu dunia. Ingin punya pangkat, itu dunia semuanya. Ketika kamu melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, maka itu lebih baik daripada pangkat, harta dan juga dunia serta isinya. Makanya ketika subuh kita malas, berat. Ya, itu karena pahalanya itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan juga seisinya. Bahkan dalam hadis lain dikatakan al jannatu hufat bil makarih, surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang sifatnya berat, malas. Itu jangan aneh, susah banget ketika kamu ingin sholat, ngaji, terus ingin mau melaksanakan sholat subuh terutama, itu karena memang satu, jalan ke surga, yang kedua pahalanya sangat besar. Gitu ya. Nah, makanya paksain bagaimana kita ini juga paksain. Ini gak ada kapok-kapoknya udah. Gak ada kapok-kapoknya. Kelas orang mau sholat itu kan paksain. Ya. Bukan dicang. Ayat sholat tuhu tuh, yakni sholat subuh. Wahwa lugatan, subuh secara bahasa adalah awalun nahar, permulaan siang. Wasumiyat as-sholatu bidalik, sholat tersebut dinamakan sholat subuh ya karena lipiliha fi awalihi, dikerjakannya di awal siang. Walaha kal asri, sholat subuh itu sama seperti sholat asar. Satu awqatin, ada 5 waktu. Yang pertama adalah waktu fadilah, bahwa awalul waktu, mengerjakan sholat subuh di awal waktu. Ketika adzan tiba langsung kita sholat, itu waktu fadilah. Itu waktu fadilah. Boleh kamu apa nama fadilah tapi tidak sholat di waktu fadilah. Sholat di waktu fadilah ya. Waktu tidak. Itu yang pertama. Wasani, yang kedua adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Wadakarahu al-musannif bi qaulihi, musannif menuturkan waktu ikhtiar dalam perkataannya, wa awalu waqtiha tuluul fajri sani. Awal waktunya itu dari pertama munculnya fajar sani, yaitu fajar shodiq ya. Wa akhiruhu, dan akhirnya bil ikhtiyari, dalam waktu ikhtiar, ilal isfar wa al idoah.
sampai timbul cahaya, ya, sampai timbul cahaya itu waktu ikhtiar. Wasalis waktu jawaz. Kemudian yang ketiga adalah waktu jawaz. Musonif memberikan isyarat dengan perkataannya wapi ikhtiarin wapil jawaji, dan dalam waktu jawaz ayat bikarohatin boleh tapi makruh. Itu ila tulu isamsi itu sampai terbitnya matahari. Contoh semisal terbit matahari jam 5:30. Nah itu masih boleh di situ, tapi bolehnya disertai dengan makruh sampai 5:30. Makanya kalau semisal kamu kesiangan, Jam 9 sholat subuh kan? kesiangan itu langsung sholat. Kalau semisal aduh kesiangan nih jam Bang, 5:30 11, Bang. bangunnya, Bang, nah, itu langsung sholat subuh. Mak, Gitu. Mak, kalau bangun siangan, Mak, jam 9 begitu pas bangun ternyata junub, Mak. Atau adus dulu. Berarti jam 10 juga boleh, Mak, sholat subuh. Bukan boleh, wajib. Kan itu mah kodo statusnya. Statusnya kodo. Bukan ada. Jadi ketika kamu sholat subuh, ketika kamu nggak bangun nih subuh, kemudian tiba-tiba bangunnya itu jam 9 dalam keadaan junub, maka berarti kamu itu wajib melaksanakan sholat di jam 9. Langsung adus, langsung wudhu, kemudian melaksanakan sholat. Sholatnya sholat apa? Sholat subuh tapi kodo. Ya, sholatnya sholat kodo, statusnya kodo. Mingkem, warung. Dan ingat, ketika kamu sholat subuh di jam 9, kamu sholat kodo, ya, itu kodo sholat kamu tidak bisa menggantikan sholat subuh yang telah ditinggalkan. Ya, sholat subuh telah ditinggalkan nih. Tadi gak sholat subuh, maka kamu tetap mendapatkan dosa meninggalkan sholat subuhnya. Jadi sholat subuh yang kamu kerjakan di jam 9 itu tidak bisa menggantikan posisi sholat subuh tadi yang ditinggalkan. Terus ngapain kita sholat subuh? Nah, sholat subuh itu hanya sekedar batu loncatan untuk kamu melaksanakan taubat. Karena salah satu syarat taubat itu adalah mengkodoi sesuatu yang telah ditinggalkan. Itu syarat taubat. Makanya jangan punya pikiran gini, saya mah gak akan sholat nanti aja, gak ada bab kodo. Ya gak boleh itu. Kenapa? Karena kodo sholat tidak menempati sholat yang telah kamu tinggalkan. Ya, nah itu waktu makruh sampai tulu isamsi. Warobiu yang keempat jawaz bila karohah boleh tapi tanpa adanya kemakruhan ila tuluil hamroh sampai terbitnya, sampai keluarnya mega merah. Wal khomis, dan yang kelima waktu tahrim, waktu yang diharamkan. Sama kayak kemarin, kalau waktu tahrim yakni mengakhirkan waktu subuh sampai tidak tersisa waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat. Sengaja nih diakhirkan, nanti jam 6 aja sholatnya. Udah tahu jam 6 itu udah lewat waktu subuhnya, ya. Atau diakhirkan sampai tersisa waktu cuman 2 menit, sedangkan 2 menit itu tidak mampu, tidak cukup untuk melaksanakan sholat.